Dugaan gratifikasi di kasus Nikita Mirzani bisa terbaca dari pola persidangan. Nah, sahabat channel, sidang tanggal 31 Juli 2025 kemarin benar-benar menggambarkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Di tengah riuh sidang kasus pemerasan yang menyeret nama Nikita Mirzani dan Reza Gladys, sebuah fakta penting muncul, bukan dari pengakuan saksi, bukan pula dari pembelaan pengacara, melainkan dari sumber paling sah dalam urusan pengawasan obat dan makanan di negeri ini, BPOM. Melalui pernyataan resmi di akun Instagramnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa produk Glavitia Glowing Booster Cell milik Reza Gladys tidak terdaftar di BPOM. Sederhana tapi tegas. Produk itu ilegal. Ini bukan sekadar polemik kosmetik, ini soal kesehatan publik, soal integritas bisnis yang berhubungan langsung dengan tubuh manusia, dan terutama soal keberanian negara menegakkan hukum terhadap siapapun, termasuk selebritas dengan jutaan pengikut. Lucunya, Reza sempat membantah segala tudingan. Dengan percaya diri, ia menyatakan bahwa produk tersebut punya izin edar BPOM, bahkan menambahkan bahwa jarum treatmentnya pun telah mengantongi izin dari Kemenkes. Produk saya semuanya berbadan BPOM, dan tadi di hadapan Yang Mulia saya sudah jelaskan bahwa Glowing Booster Cell merupakan treatment yang selalu di-framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya, padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produk itu sudah memiliki izin edar BPOM. Sudah waktunya penegak hukum berhenti basa-basi dan mulai bekerja atas dasar bukti. Sudah cukup industri kecantikan dijadikan ladang untung tanpa etika. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul terhadap influencer. Reza Gladys bukan sekadar nama di balik brand, dia adalah figur yang sedang dipertanyakan integritasnya secara terbuka. Dan jika hukum ingin tetap dipercaya, tak ada alasan untuk menunda. Tangkap, proses, tegakkan hukum. Karena glowing itu bukan soal kulit, tapi soal kejujuran yang terang bendera. Bagaimana menurut Anda? Dugaan gratifikasi di kasus Nikita Mirzani bisa terbaca dari pola persidangan. Nah, sahabat channel, sidang tanggal 31 Juli 2025 kemarin benar-benar menggambarkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Jadi Nikita Mirzani dalam persidangan kemarin ya menyatakan ingin memutar rekaman yang katanya berisi rencana penyuapan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang dia jalani. Ya, netizen Cendol tidak menyimpulkan ini benar atau tidak ya. Tapi kalau kita bicara jujur, melihat polanya ya memang ada langkah-langkah yang terkesan abnormal. Mulai dari upaya membangun narasi sindikat pemerasan yang sampai sekarang belum juga terbukti. Hingga dihadirkannya saksi-saksi yang menurut saya secara hukumnya tidak relevan loh Sobat Cendol. Contohnya saksi fakta Rahma Ina ya yang justru bicara soal pertemanan yang rusak dengan Nikita Mirzani. Kemudian pegawai laboratorium SIG yang membicarakan hasil uji lab skincare. Padahal minggu lalu Sobat Cendol, si korban sudah membantah isu skincare. Yang jadi pertanyaan, di mana posisi fakta hukumnya? Kalau memang jaksa tidak mampu merangkai kronologi hukum yang logis ya, seharusnya perkara ini ditolak dulu, disusun ulang. Fokus pada dua terdakwa yang ada sekarang. Ya, bukan malah maksa masukin narasi-narasi yang justru melemahkan logika dakwaan ya Sobat Cendol. Dan lucunya ya, hakim tetap memeriksa saksi-saksi fakta yang menurut netizen Cendol itu tidak sesuai dengan prinsip saksi fakta. Nah, Sobat Cendol, kalau memang rekaman yang dimaksud itu nyata dan valid ya, saya tetap menyarankan Nikita Mirzani untuk segera melapor ke Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, atau bahkan ke KPK. Karena kita sebagai masyarakat juga wajib mengawal kasus ini dengan mata terbuka. Jangan sampai hukum jadi panggung sandiwara. Apakah BPOM main mata dengan Nikita Mirzani? Hobi saya pengumuman soal skincare berjarum kecil-kecil keluar beberapa jam sebelum sidang Nikita Mirzani. Sebenarnya malas juga ya ngebahas hal-hal kayak begini nih di tengah perang opini Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Tapi Sobat Cendol, sebenarnya kunci utamanya tuh gampang banget loh. Ketika ada perang opini dan bias mana yang benar dan mana yang salah, lihatlah pengumuman lembaga berwenang. Jadi bukan asumsi dari netizen. Oke, sekarang kita bedah sama-sama ya pengumuman BPOM kemarin ya biar nggak salah tafsir.
Nah, di gambar pertama ini ya, ada tulisan yang sangat besar ya, kosmetik ilegal tidak ditindak gitu ya. Jadi konteksnya ini seperti pertanyaan ya, kemudian BPOM melakukan jawaban. Jadi BPOM justru sedang menjawab ini, Sahabat Cendol, artinya mereka ingin mengatakan, hey, kami sudah bertindak. Nah, kenapa tindaknya baru sekarang? Jawabannya ada di slide berikutnya. Nah, Sahabat Channel, ini dia jawabannya. Jadi di sini tertulis ya bahwa BPOM menyatakan mereka sudah awasi loh, dan bahkan sudah bertindak sejak 2 Februari 2024. Lalu pasti muncul pertanyaan selanjutnya nih, kenapa pengumumannya baru sekarang? Pas banget sebelum Nikita Mirzani sidang. Biar nggak salah tafsir lagi nih, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini penting ya. Yang kalian lihat di sini kan ada tulisan siaran pers. Artinya pengumuman resmi ke publik itu ya. Nah, di situ tertulis jelas. BPOM sudah melakukan pengawasan dalam periode 2023 bulan September ya hingga Oktober 2024. Jadi mereka menemukan 16 produk berjarum yang digunakan seperti obat, salah satunya Ribeskin ya. Nah, jadi Sahabat Cendol, Februari 2024 itu masuk dalam periode pengawasan ini. Simple kan, nggak ada yang aneh sebenarnya. Jadi ya ketika BPOM menyebut tindakan pada 2 Februari 2024 ya, itu masih dalam kerangka pengawasan yang panjang ya, bukan ujuk-ujuk karena kasus Nikita Mirzani. Justru logikanya dibalik. Kasus ini muncul karena produk ilegalnya memang sudah dipantau sebelumnya. Jadi Sahabat Cendol, kalau BPOM baru bertindak karena Nikita, kenapa pengawasannya dimulai dari tahun 2023? Ayo mikir, jangan dibalik nih. Bukan BPOM bantu Nikita, tapi kasus Nikita ikut menyeret fakta bahwa produk itu memang sudah bermasalah sejak lama. Nah, di slide ini kita masuk ke poin yang sering banget diputar balikan ya. BPOM secara eksplisit menyebut bahwa Glavitia Glowing Booster Cell tidak terdaftar. Lalu muncul klarifikasi dari pihak sana. Nah, itu kan cuma nama treatment, bukan produk. Tapi mari kita bedah logikanya. Treatment itu menggunakan produk Ribeskin yang notabene izin edarnya sudah dibatalkan oleh BPOM. Jadi meskipun ya Sahabat Cendol nama Glavitia Glowing Booster Cell adalah nama treatment, substansi yang digunakan dalam treatment itu adalah produk ilegal. Ups. Nah, jadi sekarang kita mau main semantik ya, ganti label produk jadi treatment. Terus semua bisa bebas dari pengawasan BPOM. Kalau treatmentnya ilegal karena pakai produk ilegal ya tetap melanggar kan. Itu kayak jual nasi goreng pakai daging celeng ilegal ya. Terus bilang ini bukan dagangan ilegal, ini cuma menu. Lah gimana tuh logikanya? Jadi ya Sahabat Cendol, memang benar BPOM memposting pengumuman ini saat kasus Nikita Mirzani lagi panas-panasnya. Tapi menurut hemat netizen Cendol, bukan karena Nikita bermain sama BPOM ya. Justru karena sejak awal kasus ini publik selalu bertanya BPOM kemana, BPOM kemana. Nah, jadi ini bukan soal sinyal konspirasi, tapi sinyal klarifikasi. Jadi jangan ikut terjebak perang opini ya. Mari kita bedakan fakta dan framing. Saya tidak mau main sebentar yang mulia. Saya minta sebentar yang mulia. Yang mulia yang terhormat, saya minta rekamannya diputar. Kacau. Menurut gue nih kacau sih. Menjelang ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-80, tapi berbarengan dengan dilihatnya kasus kayak begini di depan jutaan orang yang nonton ini. Hukum di negara kita dipermainkan. Kacau. Gua sampai speechless gitu loh. Apa yang perlu ditakutkan sama hakimnya untuk memutar itu doang gitu loh? Apa coba susahnya muter rekamannya itu doang? Kan nggak ada kan? Hakim tinggal duduk doang. Paling yang ngerjain orang lain, tinggal duduk doang. Apa susahnya? Kenapa sampai ninggalin ruangan itu? Menurut gua ada sesuatu yang NM ini meskipun terdakwa, dia punya hak sebagai terdakwa untuk memberikan argumen-argumen yang bisa meringankan dirinya. Itu ada haknya dan nggak bisa dibantah. Masa seorang hakim nggak tahu itu? Seorang hakim sampai walk out itu menurut gua ada yang janggal gitu loh. Gak usah ngomongin sogok menyogoknya dulu deh. Setiap argumen baik itu terdakwa maupun pelapor di situ punya hak yang sama.
Jadi hakim juga harus adil, namanya juga pengadilan. Jadi harus dikasih kesempatan seadil-adilnya buat pihak manapun gitu loh. Enggak, ini bukan kasus receh ya, ini kasus yang wajib menjadi atensi kita semua sebagai masyarakat. Ini bukan tentang kita ngebela mati-matian CNM, bukan. Ini tentang kasusnya, kenapa bisa sampai kayak begini. Kalau lu menganggap kasus ini masih kasus kecil, nalar lu ada yang rusak. Tolong Pak Prabowo dan Pak Gibran berikan atensi ke kasus ini. Oke lah, Pak Prabowo sibuk, Pak Gibran tolong ya, walaupun gue tahu Pak Gibran juga sibuk, tapi mungkin dengan kasus ini, dengan lu memberi atensi sama kasus ini, lu bisa dapat simpati publik lagi, percaya sama gue. Soalnya ini kasus skincare ini sama pentingnya sama kasus-kasus oplosan beras, oplosan minyak, oplosan bensin, dan lain-lain. Kenapa? Karena sama-sama merugikan masyarakat banyak. Ini bukan 1-2 orang aja ini. Tolonglah Pak Gibran, ini akan mencoreng reputasi brand lokal di Indonesia kalau kasus ini tidak selesai dengan seadil-adilnya. Kenapa? Orang-orang nanti pada akhirnya akan skeptis untuk milih brand lokal. Ujungnya mereka akan memilih beli brand luar. Mau dibawa kemana ekonomi kita kalau uang itu dibawa keluar semua?